warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dengan NIM 23020029 dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Patok-Nombo. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah atau fisiologi penyakit menular. Di video ini saya akan membahas tentang penyakit hepatitis. Jadi, jika kalian penasaran apa sih penyakit hepatitis itu, yuk simak video selanjutnya. Apa sih penyakit hepatitis itu? Nah, hepatitis adalah istilah medis yang merujuk pada peradangan hati. Sedangkan dalam konteks patofisiologi, hepatitis merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara agen penyebab seperti virus atau zat beracun dan respon imun tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati atau hepatosit dan gangguan fungsi hati. Apa saja sih penyebab penyakit hepatitis ini terjadi? Nah, hepatitis disebabkan oleh virus. Hepatitis dapat disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E yang masing-masing memiliki mekanisme infeksi dan patogenisitas yang berbeda. Sedangkan non-virus seperti komunikasi alkohol yang berlebihan, penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya obat antiinflamasi, non-steroid, dan penyakit autoimun seperti hepatitis autoimun juga dapat menyebabkan peradangan hati. Jenis-jenis penyakit hepatitis. Hepatitis A ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Hepatitis B ditularkan melalui darah, cairan tubuh, dan dari ibu ke bayi saat lahir. Hepatitis C ditularkan melalui darah atau penggunaan jarum suntik bersama. Hepatitis D terjadi pada individu yang juga memiliki hepatitis B. Hepatitis E ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Patofisiologi hati. Pertama, kerusakan sel hati. Proses penyakit seperti hepatitis dapat merusak hepatosit, mengganggu fungsi hati. Selanjutnya yaitu inflamasi dan fibrosis. Peradangan kronis dapat menyebabkan fibrosis, yaitu pembentukan jaringan parut yang mengganggu aliran darah dan fungsi hati. Selanjutnya gangguan metabolisme. Penyakit ini dapat mempengaruhi metabolisme nutrisi, menyebabkan hipoglikemia, hiperperdemia, atau gangguan metabolisme protein. Selanjutnya, detoksifikasi yang terganggu. Kerusakan hati mengurangi kemampuannya untuk detoksifikasi yang dapat menyebabkan akumulasi racun dalam darah seperti amonia. Selanjutnya yaitu kompensasi dan regenerasi. Hati memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, tapi kerusakan yang terus-menerus dapat mengakibatkan sirosis. Mekanisme hepatitis. Yang pertama, masuknya agen penyebab. Hepatitis dapat disebabkan oleh berbagai agen termasuk virus, hepatitis A, B, C, D, dan E, alkohol, obat-obatan, atau penyakit autoimun. Selanjutnya infiltrasi ke hati. Virus hepatitis atau zat berbahaya lainnya memasuki tubuh, biasanya melalui konsumsi makanan, minuman, atau kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Virus kemudian menginfeksi sel-sel hati atau hepatosit dengan mengikat reseptor di permukaannya. Selanjutnya replikasi virus. Setelah menginfeksi hepatosit, virus melalui replikasi menghasilkan lebih banyak partikel virus dan mengganggu fungsi normal sel hati. Yang kedua, respon imun tubuh terhadap agen penyebab. Deteksi dan aktivasi. Sel-sel imun seperti sel dendrit atau makrofag di hati mengenali agen penyebab sebagai benda asing, mengaktifkan sistem imun tubuh. Selanjutnya, pelepasan sitokin. Sel-sel imun melepaskan sitokin proinflamasi, misalnya TNF delta IL-6 yang berfungsi untuk menarik lebih banyak sel imun ke lokasi infeksi dan meningkatkan respon inflamasi. Selanjutnya, limfosit T. Limfosit T CD18+ berperan penting dalam menghancurkan sel-sel hepatosit yang terinfeksi. Sedangkan limfosit T CD4+ membantu dalam mengatur respon imun secara keseluruhan. Selanjutnya, yang ketiga, peradangan yang merusak hepatosit. Inflamasi akut. Respon inflamasi awal ditandai dengan infiltrasi sel-sel imun ke dalam jaringan hati. Proses ini menyebabkan edema dan peningkatan permeabilitas kapiler yang dapat merusak jaringan. Kerusakan sel hepatosit. Akibat dari peradangan ini, hepatosit mengalami kerusakan melalui mekanisme nekrosis atau kematian sel, atau apoptosis, kematian sel terprogram. Kerusakan ini mengganggu fungsi metabolik hati. Selanjutnya, fibrosis. Jika inflamasi berlanjut dan menjadi kronis, sel-sel stelat hati diaktifkan dan mulai memproduksi kolagen, mengarah pada pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Ini dapat menyebabkan penurunan fungsi hati lebih lanjut dan berpotensi berkembang menjadi sirosis.
Proses patofisiologi penyakit hepatitis. Hepatitis terjadi ketika virus atau agen penyebab menyerang sel hati atau hepatosit, memicu respon imun yang menyebabkan peradangan. Akibatnya, sel hati mengalami kerusakan melalui apoptosis atau kematian sel terprogram, atau nekrosis, kematian sel tak terprogram, sering disertai stres oksidatif. Jika peradangan terus berlanjut, terbentuk jaringan parut atau fibrosis yang mengganggu fungsi hati. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkembang menjadi sirosis yang meningkatkan risiko komplikasi serius seperti hipertensi portal dan kanker hati. Gejala utama hepatitis meliputi kelelahan, nyeri perut, jaundice atau kulit dan mata menguning, serta perubahan warna urin dan tinja. Pemahaman proses ini penting untuk diagnosis dan pengelolaan hepatitis secara efektif. Selanjutnya, gejala klinis penyakit hepatitis. Hepatitis A umumnya gejala lebih ringan dan sering terjadi pada individu yang terpapar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Hepatitis B dapat berkembang menjadi bentuk kronis dengan gejala yang lebih parah. Hepatitis C seringkali asimptomatik pada tahap awal, tetapi dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius seiring waktu. Hepatitis D terjadi bersamaan dengan infeksi hepatitis B dan dapat memperburuk gejalanya. Selanjutnya, hepatitis E. Umumnya ini mirip dengan hepatitis A yang biasanya lebih umum di daerah dengan sanitasi yang buruk. Nah, adapun pengobatan penyakit hepatitis. Pertama, hepatitis A. Istirahat, banyak minum, makan makanan yang sehat, dan menghindari alkohol biasanya dapat sembuh sendiri. Hepatitis B, obat antivirus dan pemantauan rutin. Vaksin tersedia untuk pencegahannya. Hepatitis C, obat antivirus dapat menyembuhkan dalam 8-12 minggu. Hepatitis D dapat diobati dengan interferon, tetapi harus mengobati hepatitis B juga. Hepatitis E, pengobatan lebih bersifat suportif atau vaksin masih dalam tahap penelitian. Kasus berat ini bisa memerlukan transplantasi hati. Nah, dapat disimpulkan hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus A, B, C, D, dan E atau faktor lain seperti alkohol dan obat-obatan. Virus menyerang sel hati, memicu peradangan dan kerusakan sel yang bisa berkembang menjadi fibrosis, sirosis, dan komplikasi serius. Gejala utamanya meliputi kelelahan, nyeri perut, jaundice atau kuning pada kulit dan mata, serta perubahan warna urin dan tinja. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pencitraan. Pengobatan tergantung pada jenis hepatitis, dengan terapi antivirus untuk hepatitis B dan C, serta perawatan suportif lainnya. Pemahaman yang baik dapat membantu pencegahan dan pengelolaan penyakit secara efektif. Nah, itulah tadi video dari saya.